Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama saya Rudiatno SM, MM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Dalam sesi kali ini saya akan sharing terkait mata kuliah akuntansi, di mana pembahasan yang akan kita angkat yaitu terkait akuntansi piutang. Baik, tidak berlama-lama lagi. Untuk materi akuntansi piutang akan saya share screen. Nah, di materi kali ini terkait akuntansi keuangan yaitu akuntansi piutang atau pengelolaan dan pencatatan piutang. Jadi diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis piutang. Yang kedua, mengidentifikasi transaksi yang menimbulkan piutang serta pengakuannya. Yang ketiga, mencatat transaksi piutang ke dalam jurnal dan memposting ke buku besar. Yang keempat, yaitu menghitung dan mencatat estimasi kerugian piutang. Yang kelima, menyusun penyajian piutang dalam laporan keuangan nilai realisasi bersih. Yang keenam, yaitu menganalisis pengelolaan piutang untuk pengambilan keputusan manajerial. Nah, yang pertama yaitu pengertian akuntansi piutang. Piutang merupakan klaim atau hak perusahaan terhadap pihak lain yang timbul akibat transaksi ekonomi di masa lalu, terutama dari penjualan barang atau jasa secara kredit dalam konteks akuntansi keuangan. Piutang termasuk ke dalam kategori aset karena memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan dalam bentuk penerimaan kas. Nah, jadi untuk piutang ini memang sudah tidak lazim lagi ya teman-teman, pasti banyak sekali yang sudah paham kenapa sih bisa dikategorikan piutang, kenapa sih kok bahasanya piutang gitu, karena memang terkait hak daripada perusahaan yang memang sudah sebetulnya memiliki atau dimiliki atau secara hak itu memiliki kita yang berhak gitu. Apabila dalam kegiatan transaksinya timbul akibat kejadian ekonomi atau transaksi di kemudian atau di hari-hari sebelumnya, misal piutang dalam konteks 1 bulan TOP atau 1 bulan pembayarannya, sehingga kita bisa mengakui atau berhak menentukan kalau itu memang sudah menjadi aset kita karena memang secara tidak langsung untuk kejadian atau untuk pencatatannya sudah masuk dalam laporan keuangan kita. Nah, dalam praktiknya, pengelolaan piutang menjadi bagian penting dalam menjaga likuiditas perusahaan. Artinya, dengan adanya piutang ini, likuiditas perusahaan atau utang jangka pendeknya akan tetap terjaga, akan tetap sehat karena piutang ini ya kita andelin, kita acukan untuk bisa menjaga likuiditas perusahaan. Alhasil, jika piutang tidak tertagih tepat waktu, misalkan mundur atau memang ada bahasanya tidak jadi bayar, ya mohon maaf sekali ya akan mengganggu arus kas dan operasional perusahaan, karena alih-alih piutang itu untuk menjadi andalan kita dalam menjaga likuiditas, namun pada realisasinya tidak terbayarkan, tidak menjadi kas ke kita, jadi memang mandek gitu, artinya cash flow dan operasional perusahaan pun akan terganggu. Jadi kita tidak memiliki dana segar atau uang cash untuk bisa melanjutkan kegiatan operasional perusahaan. Seperti itu kurang lebih. Nah, oleh karena itu, akuntansi piutang tidak hanya berfokus pada pencatatan, tetapi juga mencakup pengukuran, pengendalian, dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu klasifikasi piutang. Piutang diklasifikasikan untuk memudahkan pencatatan, pengendalian, dan penyajian dalam laporan keuangan secara umum. Piutang dibagi menjadi beberapa kategori nih, utamanya sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha, account receivable. Piutang yang timbul dari kegiatan utama perusahaan secara penjualan kredit, jangka waktunya bisa pendek 30 sampai 90 hari. Kemudian yaitu untuk piutang wesel, notice receivable, didukung oleh surat janji bayar resmi, promissory note yang memuat jumlah bunga dan tanggal jatuh temponya. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain nih, other receivables. Yang pertama piutang karyawan, piutang bunga, piutang pajak, piutang pihak terkait. Jadi untuk piutang itu ada 3 kategori ya. Di sini kita ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, di sini ada pengakuan dan pengukuran piutang. Maksudnya seperti apa sih? Nah, dalam akuntansi berbasis akrual. Akrual di sini seperti yang sudah saya singgung di awal ya. Jadi pencatatan sudah masuk namun uang realisasinya atau uang realnya belum kita terima sehingga kita kategorikan berbasis akrual. Nah, piutang diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas diterima. Nah, kalau untuk piutang itu kita berbicaranya pada saat tanggal transaksi. Kenapa demikian? Karena tanggal transaksi ini sebagai historikal bahwa kita menerbitkan piutang kepada perusahaan lain atau rekan bisnis kita, sehingga ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka pada saat itu juga perusahaan harus mengakuinya adanya piutang. Agar dapat diakui dalam laporan keuangan, piutang harus memenuhi 2 kriteria utama. Yang pertama, memiliki kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, dapat diukur secara handal. Maksudnya seperti apa? Dapat diukur di sini sekiranya kita masukkan kategori sebagai piutang, perusahaan tersebut mampu tidak sih bayar? Mereka bisa nggak sih menutupi piutangnya? Mereka bisa nggak sih bayar tepat waktu? Nah, sehingga apabila kategori 2 ini sudah terpenuhi, bisalah perusahaan mengakuinya sebagai piutang. Dalam hal pengukuran, piutang tidak selalu disajikan sebesar nominalnya. Hal ini karena dapat kemungkinan sebagai piutang tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, piutang disajikan sebesar nilai realisasi bersih atau net realizable value, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima setelah dikurangi dengan estimasi kerugian piutang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian, prudence, dalam akuntansi, sehingga laporan keuangan tidak menampilkan nilai aset yang terlalu tinggi. Jadi maksudnya dalam kategori piutang itu harus ada yang namanya kita asumsikan sebagai piutang tak tertagih. Dalam arti misalkan piutang kita ke rekan kita, vendor kita misalkan, atau ke customer kita sebesar 1 juta, ya kita asumsikan akan balik ke kita minimal di 800.000-nya. 200.000 itu kita kategorikan sebagai piutang tak tertagih. Dengan demikian, kita masih bisa melakukan pencatatan sehingga tidak ada bahasa piutangnya besar, misalkan ratusan juta, sedangkan yang balik ke kita atau yang bayar hanya puluhan juta. Jadi tidak seperti itu ya. Namun untuk menetapkan berapa persentase kerugiannya atau piutang tak tertagihnya perlu dilakukan prinsip kehati-hatian, dalam arti tidak serta-merta dikategorikan harus sekian juta, harus sekian ratus ribu, tidak ya. Jadi memang harus ditimbang-timbang, harus ada perhitungan realnya apabila memang betul adanya tidak tertagih atau mereka tidak mau membayar daripada piutang yang sudah diberikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini yang keempat yaitu pencatatan transaksi piutang. Pencatatan piutang dimulai dari transaksi penjualan kredit. Nah, artinya pada saat dimulai transaksi, piutang itu sudah mulai dicatat, jadi sudah mulai masuk. Nah, setiap transaksi harus dicatat secara sistematis dalam jurnal umum. Kemudian diposting ke buku besar sebagai contoh. Ketika perusahaan melakukan penjualan kredit, maka akun piutang usaha akan bertambah dicatat di sisi debit, artinya bertambah ya. Sedangkan pendapatan dicatat di sisi kredit. Nah,
Ketika pelanggan melakukan pembayaran, maka kas akan bertambah, sedangkan piutang akan berkurang. Seperti itu. Jadi, debit di piutang usaha dan pendapatan penjualan di kredit seperti itu. Transaksi lain yang sering terjadi yaitu return penjualan, potongan penjualan, diskon, dan pembayaran oleh pelanggan. Yang keempat yaitu penghapusan piutang. Nah, ini transaksi-transaksi lain yang sering terjadi di pencatatan piutang ini. Nah, kemudian ada yang namanya tadi piutang tak tertagih atau bad debts dalam kegiatan bisnis. Terdapat risiko bahwa sebagai piutang tidak dapat ditagih. Jadi sebagai piutang tidak dapat ditagih nih. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan keuangan pelanggan, kebangkrutan, kelalaian dalam pembayaran, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui adanya kemungkinan kerugian piutang agar laporan keuangan tetap realistis. Terdapat dua metode dalam pencatatan piutang tak tertagih. Yang pertama, periode penghapusan langsung, direct write-off method. Metode ini mencatat kerugian hanya ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Meskipun sederhana, metode ini kurang sesuai dengan prinsip akrual karena tidak mencocokkan beban dengan pendapatan pada periode yang sama. Nah, jadi maksudnya metode ini hanya ketika piutang benar-benar tidak tertagih, sedangkan kita harus ada yang namanya mengalokasikan piutang tak tertagih ya. Jadi sebelum piutang itu benar-benar tidak tertagih, kita memang sudah ada yang namanya anggaran apabila berapa persentase uang yang balik ke kita dan uang yang nggak balik ke kita gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu metode cadangan, allowance method. Metode ini mengestimasi kerugian piutang pada akhir periode akuntansi. Nah, dengan demikian, kerugian diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Nah, metode ini lebih sesuai dengan prinsip akuntansi dan lebih banyak digunakan dalam praktiknya. Maksudnya, seperti tadi yang saya paparkan di awal, untuk metode cadangan di sini karena memang dalam masih satu periode. Jadi, dalam kategorinya masih dalam satu transaksi, apabila perusahaan atau vendor kita tidak membayar, kita masih masukkan dalam kategori ya perusahaan atau piutang tertagih, sehingga dalam pencatatan laporannya pun masih kategorinya normal karena memang masih dalam satu kegiatan transaksi ya, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya estimasi kerugian piutang. Estimasi kerugian piutang dilakukan untuk menentukan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Estimasi ini penting agar perusahaan dapat menyajikan nilai piutang yang lebih akurat. Seperti metode yang digunakan yaitu metode persentase penjualan, fokus pada laporan laba ruginya. Kemudian metode analisis umur piutang, aging schedule. Bisa dia dari 1 bulan atau 30 hari, kemudian di 2 bulan dan 3 bulan. Tapi jika memang sudah range-nya 3 bulan ke atas atau semakin tua umur piutang, justru itu akan semakin berisiko. Berisiko dalam arti kemungkinan tak tertagihnya atau gagal bayarnya akan semakin besar karena range-nya terlalu luas, kita tidak pernah tahu fenomena-fenomena apa, kejadian-kejadian apa yang di kemudian hari akan terjadi yang akan berdampak pada perusahaan tersebut sehingga terjadinya piutang tak tertagih atau perusahaan tersebut tidak bisa membayarkan utangnya kepada perusahaan pemberi piutang. Seperti itu, teman-teman. Jadi semakin tinggi itu semakin berisiko apabila kita memberikan piutang kepada pelanggan itu. Nah, selanjutnya pengelolaan piutang. Nah, di sini ada pengelolaan piutang yaitu memastikan piutang tertagih tepat waktu dan meminimalkan kerugian. Langkah pengendalian yang baik yaitu sebelum kita memberikan piutang tersebut atau memberikan kepercayaan atas barang kita yang dijual secara kredit, yang pertama baiknya kita analisis dulu kelayakan kredit pelanggan, apakah kredit atau perusahaan tersebut memang layak untuk diberikan kredit. Yang kedua, penetapan batas kredit. Jadi memang ada limit-limitnya berapa persentase atau berapa ratus juta perusahaan tersebut bisa membeli barang secara kredit. Kemudian pemantauan umur piutang secara rutin, mau itu dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan seperti itu. Jadi
Selanjutnya yaitu pemisahan tugas, mau itu dia penjualan, pencatatan, dan penagihan. Jadi ada kategorinya atau ada masing-masing tim yang bekerja ya. Yang terakhir yaitu sistem penagihan yang efektif. Jadi penagihannya mungkin bisa H-min sebulan atau H-min seminggu ya, disesuaikan sehingga memang secara penagihannya sudah efektif, jadi tidak terasa dikejar-kejar dan mereka pun masih bisa memiliki waktu untuk melunasi piutang yang sudah kita berikan. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal yang saya buat seperti pada PT Sejahtera Abadi memiliki transaksi selama bulan Maret nih. Yang pertama yaitu tanggal 5. Dilakukan penjualan kredit sebesar 25 juta. Tanggal 12 Maretnya menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 15 juta. Kemudian di tanggal 20 Maret piutang sebesar 2 juta dinyatakan tidak tertagih. Ini sudah ada bid piutang tidak tertagih. Nah, di akhir bulan estimasi kerugian sebesar 5 juta dari sisa piutang. Nah, diminta hitunglah estimasi kerugian piutang. Yang kedua, catat seluruh transaksi ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, sajikan piutang dalam laporan posisi keuangan. Di sini ada hitung estimasi kerugiannya dulu nih. Piutang saldo tadi sebesar 25 juta karena dijual secara kredit. Kemudian ada penerimaan kas sebesar 15 juta. Dan ternyata di tanggal berapa tadi? Tanggal 30 dinyatakan mereka tidak bisa membayar sebanyak 2 juta sehingga saldo piutang usahanya sebesar 8 juta karena 25 juta dikurangi 15 juta dan dikurangi 2 juta rupiah. Nah, estimasi kerugian piutang itu tadi 5%. 5% di sini dari saldo piutang usaha sekitar 8 juta sehingga dapat sebesar 400.000 rupiah. Nah, dicatat ke dalam transaksi jurnal umum. Tanggal 5 Maret tadi, piutang usaha sebesar 25 juta mencatat ke penjualan kredit. Selanjutnya di tanggal 12 tadi ada kas masuk sebesar 15 juta sehingga piutang usahanya sebesar 15 juta. Untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan karena tadi sudah masuk ya. Jadi mengurangi piutang tadi yang tadinya di 25 juta terus di tanggal 20 yakin dibayar 15 juta sehingga sisa masih ada di 10 juta rupiah. Nah, tadi tanggal 30 itu ada bahasa tidak bisa bayar atau mereka sudah fix tidak bisa membayar piutang sebesar 2 juta rupiah. Artinya kerugian piutang di debit dan piutang usahanya di kredit. Jadi untuk pencatatan penghapusan piutang yang tidak tertagih atau write off. Kemudian di akhir periode, karena tadi sudah mengestimasikan sebesar 5%, diperoleh angka 400.000 dari sisa saldo piutang tadi sebesar 8 juta rupiah. Nah, sehingga estimasi kerugian piutang sebagai beban di debit, kemudian cadangan kerugian piutangnya di kredit. Nah, inilah untuk transaksi dalam jurnal umumnya. Kemudian yang ketiga, penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan seperti di neraca pada akhir Maret 2026. Aset lancar tadi sebesar 8 juta karena betul-betul aset atau piutang lancar yang akan kita terima. Sisanya setelah tadi 15 juta dibayarkan. Yang harusnya sisa 10 juta ternyata 2 jutanya tidak jadi bayar sehingga kita akuinya sebagai piutang usaha atau aset lancarnya sebesar 8 juta rupiah. Kemudian piutang usaha bersih sebesar 7.600.000. Kenapa? Karena tadi kita sudah cadangkan daripada kerugian piutang sebesar 400.000. Jadi 8 juta dikurangi 400.000 diperoleh piutang usaha bersih setelah kita kurang kerugian sebesar 7.600.000 rupiah. Sehingga ringkasan akun terkait pada 31 Maret diperoleh piutang usaha atau gross sebesar 8 juta. Cadangan kerugian write off sebesar 400.000 secara kredit. Dan piutang usaha tadi sebesar 7.600.000 karena memang sudah dikurangi dari kerugian piutang. Dan terakhir, beban kerugian piutang laba ruginya sebesar 2.400.000 rupiah. Terdiri dari write off 2 juta ditambah estimasi 400.000. Jadi 2.400.000 itu diperoleh dari karena memang 2 juta itu sudah tidak bisa dibayar ditambah estimasi tadi 400.000 jika memang betul
mereka tidak bisa membayar lagi untuk 5%-nya. Jadi kita asumsikan 5%-nya ya 400.000 itu tidak terbayar. Sehingga kerugian piutang kita di laba ruginya total menjadi Rp2.400.000. Oke, mungkin terima kasih untuk sesi akuntansi piutang ini. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa nanti sharing session di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi akuntansi piutang pada sesi kali ini. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.